Halo rekan-rekan, pada video kali ini kita akan membahas proses publikasi artikel di jurnal. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan rekan-rekan mampu mengidentifikasi apa saja tahapan dari proses publikasi artikel di jurnal. Memahami bagaimana proses publikasi suatu naskah artikel di jurnal sangatlah penting, agar kita sebagai penulis dapat menyiapkan suatu naskah dengan sebaik-baiknya. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah meninjau naskah artikel dengan 5 pedoman sederhana, yakni: pertama, bacalah seluruh dokumen terlebih dahulu untuk memahami konteksnya. Kedua, periksa contoh kata lain yang ingin diubah untuk menghindari kata tidak jelas atau berulang dengan cara find and replace. Ketiga, berilah penjelasan untuk pilihan Anda jika diperlukan. Keempat, hindari asumsi dengan mengecek ulang dasar perubahan Anda. Dan kelima, komunikasikan, dapatkan umpan balik dari profesor atau rekan kerja Anda untuk meningkatkan tulisan Anda. Langkah-langkah yang ada pada proses publikasi artikel di jurnal meliputi proofreading, finalisasi naskah artikel, membuat cover letter, membuat pernyataan kebaruan atau manuskrip novelty, online submission, sistematika review online, dan menanggapi komentar reviewers. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah proofreading. Proofreading merupakan proses pengecekan teks untuk meyakinkan bahwa segi bahasanya sudah tepat dan isi atau substansinya sudah benar. Perlu diingat bahwa editing dengan proofreading adalah tahapan yang berbeda. Inilah tabel perbedaan antara editing dan proofreading. Editing adalah proses yang lebih detail dan mendalam daripada proses proofreading. Proses editing adalah perbaikan dari segi isi atau substansi dari naskah secara struktur keseluruhan, kejelasan, memperhatikan gaya bahasa, dan sitasi. Sedangkan proofreading adalah perbaikan sebuah teks sesuai dengan pengejaan atau spelling, tanda baca atau punctuation, kaidah bahasa, atau meliputi struktur kalimat, diksi dan ejaan, kohesi antar kalimat, dan terminologi kata yang digunakan. Langkah kedua adalah finalisasi naskah artikel. Pertama, periksa ulang naskah. Temuan hasil penelitian harus menjadi dasar dari pernyataan naskah yang kemudian didukung oleh data yang diperoleh dalam penelitian. Kedua, periksa kembali pada naskah apakah kesenjangan penelitian atau research gap dijelaskan secara eksplisit. Diagram ini dapat membantu berlatih menulis pernyataan masalah dan kesenjangan penelitian. Berikut contoh paragraf dengan pernyataan masalah yang baik. Ketiga, pastikan kita sudah mengutip sumber dengan benar. Jika kita tidak dapat membuat parafrase, kita harus merangkum. Jika kita tidak dapat merangkum, kita harus mengutip. Jika kita mengutip, gunakanlah tanda kutip. Untuk membantu memparafrase dengan efektif, kita dapat menggunakan sinonim, mengubah bentuk kata, mengubah kutipan langsung menjadi kutipan tidak langsung, mengubah klausa dan frasa, dan mengubah urutan kata. Ketika sedang memparafrase, kita perlu menggunakan kata-kata sendiri untuk mencocokkan ide-ide yang tercermin dalam kalimat asli. Dan jangan lupa untuk menyertakan sumber aslinya. Keempat, periksa kembali ejaan dan tata bahasa. Inilah contoh ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Langkah ketiga adalah membuat cover letter. Cover letter merupakan surat pengantar yang disertakan saat penyerahan manuskrip. Cover letter bukan hanya sekedar formalitas. Cover letter harus ditulis dengan hati-hati, sama seperti saat menulis manuskrip. Karena itu, perlu meluangkan waktu untuk menulis cover letter. Ada beberapa jurnal yang telah menyediakan format atau template sederhana yang dapat langsung diisi. Ada juga
yang menyediakan kolom untuk cover letter untuk dituliskan langsung pada jurnal sistem. Cover letter atau surat pengantar yang baik berisikan penjelasan kepada editor mengapa mereka harus mempublikasikan naskah atau manuskrip. Jelaskan pentingnya dan kebaruan temuan serta hubungannya dengan cakupan isi jurnal. Secara umum, cover letter berisikan uraian judul artikel untuk dipublikasikan di jurnal yang dimaksud. Penjelasan alasan mengapa hasil penelitian penting dan relevan dengan ruang lingkup jurnal. Penjelasan latar belakang permasalahan riset dan pernyataan riset yang hendak dijawab. Penjelasan hasil, temuan, dan kesimpulan secara keseluruhan. Pernyataan bahwa artikel yang diajukan belum dipublikasikan serta tidak dalam pertimbangan publikasi di jurnal lain. Pernyataan bahwa penulis mengetahui dan menyetujui untuk dipublikasikan dalam jurnal tersebut. Intinya, pada bagian awal, tulis nama editor dan alamat editor serta tanggal pengiriman manuskrip yang dikirim. Pada paragraf 1, tulis judul manuskrip dan jenisnya. Pada paragraf 1, tulis judul manuskrip dan jenisnya. Jelaskan secara singkat latar belakang penelitian, pernyataan yang akan dijawab, dan mengapa melakukan penelitian ini. Pada paragraf 2, jelaskan secara ringkas apa yang telah dilakukan, temuan utama, dan mengapa itu penting. Pada paragraf 3, tunjukkan mengapa pembaca dapat tertarik dengan artikel Anda. Dan pada bagian penutup, akhirilah dengan kata-kata seperti kind regards atau thank you. Tanda tanganilah cover letter Anda apabila perlu dengan menyertakan nama, gelar akademik, institusi, alamat surat penyurat, dan kontak yang dapat dihubungi. Langkah keempat adalah menampilkan pernyataan kebaruan atau manuskrip novelty. Perlu diingat bahwa pernyataan kebaruan atau novelty statement diperlukan untuk submission. Topik atau permasalahan yang disajikan harus mengandung hal-hal baru. Publikasi yang baik harus memenuhi 3 hal, yaitu orisinalitas, kebaruan, dan dampak. Pernyataan kebaruan yang biasanya berisi 4 hingga 5 poin yang menyoroti keunggulan ilmiah dari karya yang dilaporkan dalam naskah. Contoh pernyataan kebaruan dapat disampaikan dengan menjelaskan suatu kesenjangan dalam teori yang ada untuk membuat hipotesis baru. Menyampaikan solusi baru untuk masalah yang ada atau belum terselesaikan, menyajikan metodologi baru dengan mengkritisi metodologi penelitian yang terdahulu dan menyarankan cara yang lebih baik atau perkembangan baru lainnya. Langkah kelima adalah online submission. Online submission merupakan proses penyerahan naskah secara daring atau online yang dilakukan oleh penulis. Jurnal umumnya meminta penulis untuk melakukan penyerahan manuskrip secara online submission menggunakan jurnal system. Setiap jurnal memiliki jurnal system yang berbeda, namun prosedur submit melalui online submission kurang lebih sama. Sistem pengiriman online secara umum memandu secara bertahap melalui proses memasukkan detail artikel dan mengunggah file. Sistem mengonversi file artikel menjadi satu file PDF yang digunakan dalam proses peer review. File yang dapat diedit, misalnya seperti Microsoft Word dan LaTeX, diperlukan untuk mengatur artikel untuk publikasi akhir. Semua korespondensi, termasuk pemberitahuan keputusan editor dan permintaan revisi, dikirim melalui email. Sistematika review online dimulai dengan mengajukan naskah ke jurnal apakah persyaratan jurnal terpenuhi. Jika tidak, akan diinformasikan kembali kepada penulis. Jika ya, naskah akan dievaluasi oleh editor untuk diputuskan apakah naskah tersebut ditolak atau dikirimkan kepada mitra bestari. Jika naskah layak dipertimbangkan, naskah akan direview oleh mitra bestari. Setelah itu, hasil review dikirimkan kepada editor.
Editor memutuskan langkah selanjutnya, seperti menolak, merevisi, atau menerima. Jika diperlukan revisi, naskah akan dikembalikan kepada penulis. Selanjutnya, penulis merevisi dan mengajukan atau submit kembali. Kemudian, editor dan mitra bestari akan mengevaluasi kembali sampai naskah tersebut sesuai dengan persyaratan yang diinginkan jurnal. Langkah yang terakhir adalah menanggapi komentar mitra bestari. Penulis berkesempatan meningkatkan kualitas naskah dengan cara tandai semua poin atau komentar yang diajukan oleh editor dan mitra bestari. Jelaskan revisi naskah Anda dalam surat balasan. Lakukan eksperimen tambahan atau analisis rekomendasi mitra bestari, kecuali Anda merasa bahwa hal tersebut tidak membuat naskah Anda akan lebih baik. Jika ini masalahnya, jelaskan dalam surat balasan. Berikan sanggahan yang santun dan ilmiah untuk setiap poin atau komentar yang tidak Anda setujui. Bedakan antara komentar mitra bestari dan tanggapan Anda pada surat balasan. Tandai dalam revisi dengan warna berbeda atau highlight atau sorot dengan fitur Track Changes di Microsoft Word. Kembalikan naskah dan surat balasan yang direvisi sesuai waktu yang editor berikan kepada Anda. Sekian pembahasan mengenai proses publikasi artikel di jurnal. Proses publikasi dan strategi harus dipersiapkan dengan hati-hati sehingga naskah dapat diterima sesuai dengan kaidah dan aturan dari setiap jenis publikasi. Pada video selanjutnya, rekan-rekan akan menyaksikan kesimpulan dari semua video yang telah rekan-rekan pelajari. Sampai jumpa!